الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi al-azqiya wa ala ashabihi al-atqiya wa ala man ittaba'a hudahu ila yaumil jazaa, amma ba'd. Ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Siang dan malam, bahkan ketika kita tidak meminta pun, Allah memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan. Sehingga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk menghadiri majlis ilmu, untuk mempelajari ilmu syar'i, itu mempelajari Islam yang merupakan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak mudah bagi seseorang untuk membukakan hatinya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak atau sebagian kaum muslimin, mereka mengira pengajian itu ya kumpul-kumpul, baca bareng, salam-salam, makan-makan, pulang. Ya. Tentu tidak demikian yang seharusnya. Karena dahulu ketika para muslimah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi hari khusus untuk mereka untuk belajar ilmu agama, mereka hadir benar-benar ingin paham, ingin mendengarkan petunjuk Allah, Al-Quran, ingin mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, marilah kita ikhlaskan niat kita dalam hadir di majelis ilmu ini, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk menghilangkan kejahilan, kebodohan yang ada pada diri kita, karena kita ini dilahirkan dalam kondisi tidak tahu. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi tidak mengetahui sesuatu apapun. Kita tidak tahu. Untuk tahu kita harus belajar. Maka kita hadir untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Kemudian kita niatkan juga ibu-ibu untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain, dari suami kita, ya, anak-anak kita, dari keluarga, ya, kerabat, masyarakat. Ibu-ibu harus ada keinginan kuat untuk berbagi, untuk menjadi penerang, menjadi cahaya, memiliki keberkahan dalam hidupnya. Bagaimana seseorang itu berkah? Ketika dimanapun dia berada, dia memberi manfaat bagi orang lain. Dan ibu-ibu, tidak ada manfaat yang lebih besar
dari manfaat memberikan petunjuk kepada makhluk. Ibu bisa memberikan petunjuk kepada salah satu makhluk saja, satu saja, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Sungguh Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui dirimu itu lebih baik daripada unta merah, yaitu harta perhiasan yang paling mahal kala itu. Oleh karena itu ibu semangat, harus membekali diri. Selain untuk diri kita, tujuannya adalah untuk menyampaikan pada orang lain, keluarga, kerabat, dan masyarakat. Besar ibu pahalanya, besar pahalanya. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Barang siapa yang menunjuki seseorang kepada kebaikan, maka akan mendapatkan pahala sepertinya. Mendapatkan pahala seperti orang itu. Kita sedang tidur, dia melakukan ibadah, pahalanya dapat dari yang dia lakukan walaupun kita sedang tidur. Kemudian ibu niatkan juga ketika hadir di majelis ilmu untuk menjaga syariat Islam. Syariat ini tidak akan terjaga kecuali jika kita pelajari. Kalau kita tidak pelajari, kita meninggal, generasi kita tidak tahu, maka akan hilang syariat ini. Dan syariat ini akan hilang bukan dengan dicabut ilmu oleh Allah secara langsung, akan tetapi dengan meninggalnya para ulama, meninggalnya ahli ilmu. Nah, kalau bukan ibu-ibu, siapa lagi? Kalau bukan ibu-ibu yang menyampaikan, orang-orang sekitar ibu, siapa lagi? Menjaga syariat, membela juga syariat dari musuh-musuh Allah yang siang dan malam tanpa letih, tanpa lelah, mereka berusaha merusak agama ini dan merusak kaum muslimin. Nah, jadi ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kita hadir di majelis ilmu ini dan menerima tentunya amal ibadah kita sehingga bermanfaat di hari kiamat, yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang dengan hati yang selamat. Ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, sampai di mana kita pembahasan 3 landasan utamanya? Ada yang ingat? Mungkin karena 1 bulan sekali jadinya. Baiklah ibu-ibu, kalau ibu-ibu tidak ada yang ingat dan tidak ada yang mencatat, sesuai dengan seingat saya saja kalau gitu. Tapi saya mohon maaf kalau ternyata beda. Saya 1 orang, ibu-ibu banyak. Seharusnya suara ibu lebih benar. Baik, kita kalau tidak salah telah menyampaikan landasan yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saya minta salah seorang ibu untuk membacakan. Nanti sampai pada pembahasan hijrah baru kita akan mulai. Ini untuk murojaah dari pembahasan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya saja yang bahasanya jelas. Silakan, siapa Bu? Silakan dibaca, ada bukunya? Nah, ada Mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Landasan ketiga, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk murojaah, nanti kita akan bahas hari ini insyaallah tentang hijrah. Nanti saya stop. Bismillahirrahmanirrahim.
Mengenal Nabi Muhammad. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim adalah kabilah dari suku Quraisy. Quraisy adalah bangsa Arab, dan bangsa Arab adalah anak keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Semoga salawat dan salam terlimpah atasnya dan atas Nabi kita. Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 63 tahun. 40 tahun darinya sebelum beliau menjadi nabi, dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Beliau diangkat menjadi nabi dengan diawali wahyu yang berbunyi Iqra, surat Al-Alaq, dan menjadi seorang rasul dengan turunnya surat Al-Mudaththir. Negerinya adalah Makkah, kemudian hijrah ke Madinah. Allah mengutusnya untuk memberikan peringatan dari syirik dan menyeru kepada tauhid. Dalil adalah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhal muddaththir, fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Artinya, hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Rabb-mu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Rabb-mu, maka bersabarlah. Quran Surat Al-Mudaththir 1-7. Maknanya, bangunlah lalu berilah peringatan, adalah memberi peringatan dari bahaya kemusyrikan dan menyeru kepada tauhid. Dan Rabb-mu agungkanlah, yakni agungkanlah dia dengan cara memurnikan tauhid. Dan pakaianmu bersihkanlah, yakni bersihkan amalmu dari kemusyrikan. Dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Aruj adalah berhala, maksudnya perbuatan menyembah berhala tinggalkanlah, dan bebaskan dirimu darinya dan dari para penyembahnya. Beliau melaksanakan perintah ini dengan tekun dan gigih selama 10 tahun, seraya menyerukan kepada tauhid. Setelah 10 tahun, beliau dinaikkan Mi'raj ke langit dan difardukan sholat 5 waktu kepadanya. Beliau sholat di Mekah selama 3 tahun. Setelah itu, beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Hijrah hukumnya wajib atas umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam, dan kewajiban ini berlangsung abadi hingga hari kiamat. Baik, ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih kepada ibu yang telah membacakan. Jadi kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasab beliau, kemudian kehidupan beliau semasa kecil, remaja, hingga diutus menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Dan sebagian orang banyak yang fokus pembahasan sirah beliau ini usia ketika beliau menjadi rasul, menjadi nabi. Ya. Padahal sebelum jadi nabi, Rasulullah jadi apa? Ya, Rasulullah sebagai seorang yang kerja keras, orang yang berbisnis dengan jujur, ya, yang berkeluarga, yang sayang kepada tamunya, orang-orang fakir miskin. Beliau memiliki keteladanan yang banyak yang perlu kita pelajari. Akan tetapi memang fokus dari pembahasan ini adalah keyakinan kita bahwasanya beliau ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Dengan diturunkannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hingga 5 ayat, maka beliau pun menjadi nabi. Kemudian dengan diturunkannya Ya ayyuhal muddaththir, beliau menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau mendapatkan amanah menjadi rasul, beliau pun berdakwah. Dimulai dengan keluarga-keluarga terdekat. Dan siapakah seseorang yang pertama kali beriman kepada beliau? Istrinya Khadijah ya radhiyallahu anha. Kemudian orang-orang terdekat yang lainnya. Beliau pun mencoba menyampaikan kepada kaumnya. Terkadang beliau naik ke Bukit Sofa, teriak kepada orang-orang, "Wahai kaumku, ya ucapkanlah la ilaha illallah. Kalian akan beruntung." Ya. Demikian terus beliau berdakwah. Hingga akhirnya pun ya beliau diangkat ke langit. Ya, setelah sebelumnya diisrakan, artinya dijalankan ke Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj ke langit dan mendapatkan perintah salat. Ya, sebelumnya beliau gencar mendakwahkan tauhid. Belum ada perintah salat saat itu. Belum ada. Baru setelah Isra Mi'raj beliau mendapatkan perintah untuk salat, sehingga salat berapa tahun di Mekah tadi? 3 tahun. Ya, setelah itu beliau pun diperintahkan hijrah ke Madinah, dan yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah hijrah beliau ke Madinah, di mana penulis rahimahullahu taala mengatakan wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Setelah itu beliau diperintahkan hijrah ke Madinah. Ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sunnatullah bahwasanya kapan saja ada orang yang membawa kebenaran, maka akan ada musuh-musuh dari kalangan jin dan manusia. Banyak orang yang tidak suka dengan kebenaran. Mengapa? Karena kepentingan mereka terganggu. Ya, kepentingan mereka terganggu dengan kebenaran tersebut. Mereka yang suka dengan kepemimpinan, mereka yang suka dengan jabatan, mereka yang dengan suka harta, yang suka dengan syahwat, ketika mendapati kebenaran tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka mereka pun berusaha untuk menghalangi, untuk menutup, bahkan untuk memeranginya. Seperti yang dilakukan oleh Bani Israel kepada para rasul mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun." Apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, kalian sombong, di antara kalian ada yang mendustakan, di antara kalian ada yang membunuh. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bersama sahabatnya mengajak kepada kebenaran, orang-orang kafir tidak suka. Orang-orang Quraisy tidak suka. Mereka berusaha menghalang-halangi dengan segala cara. Dan itu akan terjadi sampai sekarang. Ya, ketika Islam ini disebarkan kepada orang dengan cara damai, akan mendapat pertentangan. Akan mendapatkan pertentangan dari orang-orang yang tidak suka. Bahkan Allah nyatakan jelas, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepadamu sampai mengikuti milah mereka. Kenapa? Karena kepentingan mereka terganggu. Ya, mereka berharapkan ada uang-uang yang masuk kepada mereka, yang bisa digunakan untuk memperkaya diri mereka. Ketika ada kebenaran, hilanglah. Tidak ada lagi setoran, tidak ada lagi uang yang masuk kepada kantong-kantong mereka. Orang Quraisy pun demikian. Orang Quraisy itu sudah nyaman dengan kehidupan mereka menyembah berhala, mereka jadi pemimpinnya dan ya terhormat di mata kaumnya. Ketika Rasulullah SAW mengajak kepada Islam, meninggalkan berhala-berhala itu, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak ada lagi uang yang masuk. Kan biasa kalau ada situs itu orang masuk bayar tidak gratis kan? Ya, tempat-tempat pemujaan bayar tidak? Bayar.
Kuburan-kuburan yang dikeramatkan, kalau masuk bayar tidak? Rata-rata bayar. Ya walaupun cuma dengan kotak, katakan kotak infak, tapi harus. Bahkan di kuburan itu dilempar-lemparkan uang di sebagian kuburan itu. Ya. Nah, mereka tidak ingin kehilangan itu. Mereka juga memikirkan kalau mereka mengikuti Rasulullah jadi pengikut, yang tadinya diikuti jadi pengikut. Ya, jabatan saya tinggi, masa harus ngikutin Muhammad yang yatim katanya. Nah, kalau di antara kita ini ada yang jabatannya tinggi, harus ngikutin ustaz. Aduh, berat banget ini ustaz siapa sih? Misalnya, ya, kalau kesombongan tidak mau mengikuti kebenaran. Kenapa? Jatuh di mata orang. Nah, demikian. Akhirnya mereka pun menyempitkan dakwah dan menyakiti kaum muslimin, menyiksa. Ya, sampai Bilal bin Rabah itu dibawa ke padang pasir yang panas, kemudian dilentangkan di padang pasir, ditindih dengan batu. Ya, suruh murtad. Kemudian keluarga Yasir. Ya, Yasir bapaknya, Sumayyah ibunya, dan Ammar bin Yasir disiksa oleh kaumnya. Suruh murtad. Ketika mereka tidak mau, dibunuh. Ibunya ditusuk, ditombak dari kemaluan sampai ke punggung. Kemudian bapaknya juga dibunuh, dan Ammar terpaksa mengucapkan kata-kata kufur. Namun datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sambil nangis. Saya mohon maaf ya Rasulullah, kenapa kamu? Ya, saya mengucapkan kata-kata kufur. Kenapa? Terpaksa. Kalau enggak saya akan dibunuh seperti orang tuaku. Apakah hatimu tenang dalam keimanan? Ya, hatiku tenang. Akhirnya turun ayat bahwasanya tidak mengapa orang yang mengucapkan kata-kata kufur ketika darurat, yang penting hatinya tetap dalam keimanan. Ya, disiksa sehingga kaum muslimin pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Hijrah yang pertama adalah ke negeri Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Habasyah, di sana ada seorang raja yang adil, meskipun agamanya agama Nasrani. Ya, adil itu maksudnya apa? Tidak mau menzalimi orang. Kan ada orang yang yang penting kepentingannya tercapai walaupun orang terzalimi tidak masalah. Nah, ini raja ini adil, tidak membiarkan seseorang pun dizalimi oleh orang lain. Semua yang masuk dalam pemerintahannya, dalam kekuasaannya harus saling menjaga satu sama lain, saling menghormati, tidak menzalimi, tidak menyakiti. Sehingga Rasulullah SAW pun mengirim para sahabat ke sana, yang dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muttalib. Nah, ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, apakah ibu-ibu pernah mengalami kondisi seperti ini? Ya, beriman pada Allah, sulit untuk beribadah, sampai harus pergi jauh dari Mekah ke Ethiopia. Kalau yang hafal peta mungkin jauh ya, nyebrang laut, nyebrang lautan, Laut Merah. Mereka menyelamatkan agama mereka. Ya, ketika di perjalanan bukan tidak mudah. Ketika di negeri perantauan juga tidak mudah. Bahkan ada salah seorang suami, seorang sahabat murtad, masuk agama Nasrani. Ya, sampai akhirnya dinikahi oleh Rasulullah wanita tersebut. Ya, dinikahi oleh Rasulullah wanita tersebut untuk mengobati suaminya yang murtad dari agama Islam. Tapi si istri tidak mau ikut murtad. Akhirnya Allah anugerahkan Rasulullah SAW. Senang tidak kira-kira? Senang banget ya. Ibu-ibu mau jadi istri Rasulullah? Istri Rasulullah itu hidupnya sederhana loh, Bu. Ya, 3 bulan kadang nggak dapat sesuatu untuk dimasak, makan kurma sama air aja. Kadang ibu-ibu maunya istri Rasulullah, tapi diajak susah sama Rasulullah belum tentu mau. Ya, bisa-bisa protes. Sulit di sana. Nah, ketika orang-orang kafir Quraisy mendengar beberapa orang Islam pergi ke Habasyah, Ibu, mereka pun mengirimkan beberapa rombongan yang dipimpin oleh Amr bin As, membawa hadiah-hadiah kepada Raja Najasyi tersebut. Supaya apa? Supaya mengusir kaum muslimin. Lihat, padahal sudah kabur tapi tetap dikejar.
Sudah kabur tapi tetap dikejar saking jahatnya mereka itu. Jangan heran kalau pengungsi-pengungsi dari negeri-negeri kafir ketika mereka di lautan, mereka dibunuh di lautan. Ya, seperti pengungsi dari Myanmar, Rohingya. Mereka yang penting bisa kabur menyelamatkan nyawa mereka dan agama mereka, yang penting pakai perahu apa saja, di tengah jalan mereka dibunuh. Ya, seperti yang terjadi juga di Andalusia, di Spanyol. Dahulu selama 800 tahun Ibu di Spanyol itu kaum muslimin jaya di sana. Ketika Eropa tidak mengenal kamar mandi, ketika Eropa berada dalam kegelapan. Ya. Masa-masa kegelapan saat itu. Islam memberikan cahayanya di Eropa. Dibangun peradaban yang besar. Dan sampai sekarang masih ada situs atau bukti nyatanya. Dikenalkan bagaimana ilmu pengetahuan kepada mereka. Dan manusia berbondong-bondong untuk datang ke Cordoba untuk belajar Islam. Akan tetapi, ya ketika terjadi pengkhianatan Syiah dan orang Nasrani menghancurkan kerajaan Islam saat itu, ya kaum muslimin diberikan pilihan, ya berperang atau hijrah. Maka mereka pun memilih untuk hijrah. Sudah siap-siap di kapal laut, ya karena nyebrangnya ke Afrika, ke Maroko. Ketika mereka demikian, maka orang Nasrani itu menyatakan, "Gak usah pergilah. Di sini tidak akan diapa-apakan." Ya, akan tetapi yang terjadi apa? Setelah mereka turun, kapalnya dibakar dan mereka dipaksa murtad atau dibantai, dibunuh. Sampai orang yang terpaksa menyembunyikan agama itu tidak bisa sholat, ya karena dipantau oleh polisi-polisi yang ada. Ya sedemikiannya. Jadi tidak mau orang membiarkan Islam, akan tetapi Allah yang memiliki kuasa. Orang-orang kafir berusaha memadamkan cahaya Islam, akan tetapi Allah tetap menjadikan terang benderang, ya di seluruh penjuru dunia. Demikian juga mereka ketika hijrah ke Habasyah, mereka kejar, dirayu-rayu Raja Najasyi-nya, sampai akhirnya Raja Najasyi pun memanggil rombongan kaum muslimin, kemudian dibacakan surat, ya surat Toha, dan menangis. Bukan surat Toha, mohon maaf, surat Maryam, ya yang disebutkan di sana Zakaria, disebutkan di sana Isya, yang sama persis dengan kitab suci mereka. Maka Raja Najasyi pun menangis dan mengatakan ini benar. Kemudian mengusir orang-orang Quraisy. Nah, setelah Rasulullah SAW menerima rombongan dari Madinah, ada orang-orang Madinah yang masuk Islam. Jadi Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah, satu orang diutus ke Madinah untuk menyebarkan Islam. Dan caranya dengan cara yang sangat bijak sekali, ya, minta waktu, minta izin, saya ingin menyampaikan sesuatu, kalau diterima silakan, kalau nggak diterima ya terserah gitu. Akhirnya banyak yang menerima Islam. Sehingga ada Bai'ah Aqabah pertama, ada Bai'ah Aqabah yang kedua. Nah, ketika yang kedua inilah kaum dari Madinah ini, kaum Ansor menyatakan siap menerima Rasulullah dan para sahabat apabila mau pindah dari Mekah yang diganggu terus oleh orang kafir dan berpindah ke Madinah. Maka ketika itu Rasulullah pun memerintahkan, ya dengan izin Allah, para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Karena di sana sudah ada orang-orang Islam yang siap membantu. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan izin ke Madinah di malam tersebut, orang-orang Quraisy sudah merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat, ibu-ibu, mereka mengusir, akan tetapi mengusir dengan cara apa? Memaksa mereka untuk meninggalkan harta benda. Jadi sahabat-sahabat yang hijrah ke Madinah itu ya tidak boleh lewat kecuali kalau semuanya ditinggalkan hartanya. Boleh, tapi tinggal badan aja, nggak bawa apa-apa gitu. Jadi hartanya terampas. Nah, mereka memikirkan ini kalau dibiarkan terus bisa tersebar, maka kita bunuh saja Rasulullah. Bagaimana caranya? Mereka berunding ya di Darun Nadwah
supaya masing-masing kabilah kafir ini mengirimkan satu orang perwakilan. Kita bunuh Muhammad, kata mereka, secara bersama-sama, sehingga kalau minta kisos, minta hukum diganti, tidak bisa karena terlalu banyak yang membunuhnya. Akan tetapi Allah selamatkan Rasulullah. Allah jadikan mereka tidak melihat di malam hari, dan Rasulullah keluar tanpa diketahui oleh mereka. Tentunya saya tidak akan cerita panjang di sini tentang hijrah, tapi intinya apa bagi ibu-ibu? Nikmat iman dan nikmat Islam itu mahal. Ya, Rasulullah dan para sahabatnya untuk mempertahankan keimanan, mereka harus menanggung resiko seperti ini. Hijrah. Hijrah itu enak tidak, Bu? Secara perasaan bagaimana? Meninggalkan kampung halaman. Rasulullah itu nangis melihat Mekah itu. Sedih. Bagaimana tempat main kelereng, kalau dulu ada kelereng ya. Tempat main waktu kecil, berlari-lari bersama teman-teman. Kampung halaman, Bu, dipaksa ditinggalkan, diusir. Ya, sedih. Harta benda, rumah kan, Bu. Bayangkan ibu udah punya rumah di kota wisata, harus tinggalkan. Kan sayang. Iya kan? Lingkungan, bisnis, ya kan? Sudah punya ruko-ruko misalnya, harus ditinggalkan. Aduh, mulai lagi di negeri yang kita nggak punya kenalan. Bagaimana, Bu? Berat tidak? Berat hijrah itu. Ya, berat itu, hijrah itu sangat berat. Akan tetapi dilakukan demi menjaga agama. Nah, ibu-ibu tidak perlu seperti itulah. Ibu-ibu tidak perlu sampai seperti itu, alhamdulillah. Ya, tidak seperti warga Palestina yang harus diusir oleh orang-orang Yahudi. Ya, tidak seperti warga Xinjiang yang harus terusir dari Cina, atau warga yang ada di Thailand, yang ada di Filipina, di negeri-negeri yang minoritas kaum musliminnya, mereka tersiksa, ya, mereka terusir. Kemudian ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penulis di sini menjelaskan pengertian hijrah. Wal hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Hijrah itu adalah berpindah dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam. Apa arti hijrah di sini secara bahasa? Secara bahasa meninggalkan sesuatu. Sedangkan secara istilah yang tadi disebutkan, meninggalkan, ya, berpindah dari negeri kafir, dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hukum hijrah? Wal hijratu faridatun ala hadhil ummah min baladi syirki ila baladil Islam wa hiya baqiyatun ila an taquma sa'ah. Hijrah itu diwajibkan atas umat ini dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam dan tetap sampai hari kiamat. Ini seakan-akan ada isyarat, Ibu, bahwasanya, ya, di setiap zaman atau masa sangat mungkin terjadi ya, adanya orang-orang Islam yang diusir atau terusir. Seperti yang terjadi di zaman sekarang. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah, wa la tanqati'ut taubah hatta takhruja syamsu min maghribiha. Tidak akan terputus kewajiban hijrah sampai terputus pintu taubat, dan tidak akan terputus pintu taubat sampai terbit matahari dari tempat terbenamnya, sampai hari kiamat. Jadi sampai saat ini hijrah itu hukumnya wajib, keluar dari negeri kafir menuju negeri Islam. Ya. Untuk apa tujuannya? Supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kita dengar di Prancis misalnya, dulu ada larangan jilbab. Ya. Bagaimana masyarakat tidak boleh pakai jilbab? Seperti seakan-akan mereka itu negara primitif yang tidak menerima perbedaan.
Ya, mereka yang mendengung-dengungkan HAM, mereka yang mengatakan hak asasi manusia. Akan tetapi ketika seorang muslimah melaksanakan ibadahnya, ajarannya, mereka larang. Yang jenggot harus dicukur, yang pakai jilbab harus dilepas. Ya, ini menunjukkan apa? Kedustaan mereka orang-orang kafir itu. Yang mereka inginkan dari HAM hanya nama saja yang digiring sesuai dengan keinginan mereka. Yang mereka maksud dengan HAM adalah seseorang bebas murtad. Yang dimaksud dengan HAM menurut mereka adalah seorang wanita muslimah bebas menikah dengan laki-laki non-muslim. Ya, yang tidak sesuai dengan Islam itu HAM. Tapi yang sesuai dengan Islam mereka katakan itu bukan HAM. Ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hijrah ini wajib, maka ya, apa hukumnya orang yang tinggal di negeri Amerika misalnya, di Rusia misalnya, di Cina, apakah mereka harus keluar dari negeri mereka? Terus keluarnya keluar kemana? Ya, ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, hukum asal hijrah itu wajib. Akan tetapi bisa jadi ya, hijrah itu berubah menjadi tidak wajib ketika apa? Ada maslahat ketika dia tinggal di situ dan tidak dilarang untuk melaksanakan syiar agama. Misalnya warga Amerika di sana misalnya tidak dilarang sholat Jumat, wanitanya tidak dilarang berjilbab, sholat 5 waktu bebas, zakat bebas, segala macam syariat bebas. Maka jika tidak dikhawatirkan membahayakan agama mereka dan bermanfaat untuk menyebarkan agama Islam di sana, maka tidak harus dia keluar dari negerinya. Tidak harus. Ya. Kemudian ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, yang perlu dipahami juga, apakah negara Islam, negara Indonesia ini negara Islam? Apakah perlu keluar dari negara Indonesia? Sebagian orang ada yang mengira Indonesia ini bukan negara Islam, seperti yang ibu jawab. Bukan, katanya. Kenapa bukan negara Islam? Ya? Apa patokan negara Islam dan bukan? Ya? Apakah Indonesia gabung dalam negara OKI? Negara-negara Islam? Gabung kan? Kalau begitu negara apa? Negara Islam. Suatu negara, ibu-ibu, dinyatakan sebagai negara Islam, itu dilihat yang pertama dari mayoritas penduduknya. Yang kedua, kebebasan mereka melaksanakan syariat Islam. Apakah di Indonesia dilarang melaksanakan syariat Islam? Tidak, alhamdulillah. Ya, tidak. Dan mayoritasnya Islam. Bahkan di beberapa daerah diberlakukan syariat Islam. Ya, sesuai dengan otonomi daerah, seperti di Aceh misalnya, atau di beberapa kabupaten misalnya. Jadi Indonesia ini sebenarnya, ya, mereka ingin menegakkan syariat Islam, akan tetapi karena faktor-faktor yang sangat banyak sehingga sulit. Ya, kalau tidak dahulu sudah dicanangkan dalam Undang-Undang Dasar terdapat kalimat dan kewajiban memeluk Islam, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, bagi orang Islam gitu. Orang Islam wajib melaksanakan syariat Islam. Tapi siapa yang repot coba ketika itu? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka mengancam akan memisahkan diri dari Indonesia. Padahal apa hubungannya gitu? Kan yang menjalankan syariat Islam orang Indonesia, orang Islam. Tapi orang-orang kafir yang repot. Karena mereka tahu kalau umat Islam menjalankan syariat Islam akan kuat. Nah, tapi tetap ini sebagai negara Islam,
ditinjau dari jumlah mayoritasnya, kemudian kebebasan mereka melaksanakannya, dan hukum-hukum di Indonesia juga sedikit atau banyak dipengaruhi oleh hukum Islam. Ya, walaupun banyak dipengaruhi oleh hukum kolonial, ya penjajah, akan tetapi hukum Islam pun mewarnai di Indonesia ini, dan semuanya sangat mungkin untuk berubah, terutama jika DPR-nya atau MPR-nya menetapkan hukum-hukum tersebut. Jadi Indonesia negara apa ini? Islam. Tidak perlu hijrah dari Indonesia, tidak perlu keluar dari Indonesia, karena ini negara Islam. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, kita mendengar dari sebagian orang mengajak bergabung ke Islamic State, ya, ke ISIS, atau mereka katakan daulah Islamiyah, yang lainnya daulah kafir katanya. Saudi negeri kafir, ya, Yaman negeri kafir, Mesir negeri kafir, semuanya negeri kafir. Yang Islam yang mana? Cuman mereka saja. Nah, ini hati-hati juga. Ini adalah, ya, bentuk kebodohan mereka terhadap Islam dan juga terhadap realita. Mereka mengancam akan merebut Mekah Madinah dari Saudi katanya, karena mengkafirkan. Mereka itu mengkafirkan semua yang bertentangan dengan mereka, mengkafirkan semua yang berbeda pendapat dengan mereka. Bukan cuma mengkafirkan, mereka itu membunuh. Yang tidak setuju dibunuh, yang tidak setuju dibunuh. Ya, tentu kita menolak pemahaman yang seperti itu. Ya, mereka mengajak kita hijrah ke sana semua. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Akan tetapi, ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, meskipun kita tidak suka dengan ISIS, ya, jangan sampai kita juga dipermainkan oleh opini barat, opini orang-orang kafir, seakan-akan Islam itu radikal. Tidak sama sekali. Ya, kaum muslimin di Irak, di Suriah memerangi ISIS, ya, karena mereka tidak sesuai dengan syariat Islam. Mereka berpemikiran Khawarij yang dulu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Khawarij yang mudah mengkafirkan orang lain dan membunuh kaum muslimin. Yang mereka itu lebih suka memerangi kaum muslimin daripada memerangi orang-orang kafir. Karena bagi mereka merebut kekuasaan itu lebih penting. Oleh karena itu mereka tidak berperang melawan Yahudi. Mereka itu bagaimana? Merebut daerah-daerah yang dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, ini juga perlu dipahami dalam masalah hijrah. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan ajakan-ajakan hijrah. Indonesia mereka katakan negara sekuler, negara kafir, pemimpinnya tagut, pemimpinnya kafir. Itu tidak benar. Ya, alhamdulillah presiden kita Islam, ya, negeri kita Islam. Ya, kalaupun ada kekurangan-kekurangan di sana, tentu kita tidak taat, tentu kita tidak mengikuti yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, ini hukumnya wajib. Ketika seseorang kesulitan melaksanakan ajaran agamanya, wajib dia keluar. Jangan dia, ya, diam terus di situ sehingga tidak melaksanakan syariat Islam di situ. Dalil-dalilnya di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan surat An-Nisa dari ayat 97 hingga ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi mendolimi diri mereka sendiri, para malaikat bertanya, kalian ini kenapa? Kok enggak ikut hijrah? Malah di sini mendolimi diri kalian sendiri.
akhirnya tidak bisa menjalankan syariat Islam dengan benar. Mereka menjawab, kami orang-orang yang lemah di muka bumi, kami tidak bisa melaksanakan syariat itu. Maka malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah kepadanya? Dulu ketika para ulama memfatwakan, ya ketika peperangan memanas antara Palestina dengan Yahudi yang dibantu oleh negara-negara Amerika, Inggris dan Prancis dan negara-negara lainnya, Palestina lemah kondisinya, difatwakan supaya hijrah dulu. Dan Saudi menyiapkan daerah di negeri Saudi yang mau hijrah silakan tinggal. Ya. Dan kalau kita lihat Indonesia saja masih bisa menampung kan? Pulau-pulau masih banyak yang kosong. Betul tidak? Iya. Pulau-pulau masih banyak yang kosong, tidak akan sempit gitu. Bumi Allah ini luas. Mata pencarian bagaimana? Gampang. Bisa bertani kan? Bisa nelayan atau bikin pabrik. Sebenarnya bumi Allah itu luas, tidak harus di situ gitu tinggalnya. Kenapa harus tinggal di daerah yang hidup dengan penuh kehinaan? Ya, yang hidup dengan penuh kehinaan. Maka kata Allah, faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu yang tidak mau hijrah tempatnya di neraka, wasa'at masiro, dan seburuk-buruk tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijal wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, yang cacat, yang tua renta, dan wanita dan anak-anak, yang mereka itu tidak bisa melakukan perjalanan dan tidak tahu jalannya kemana. Ya, faulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afwan ghafura. Mereka semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Dan Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kan untuk hijrah itu butuh tenaga, butuh uang. Ya kan, Bu? Butuh bekal. Kalau orang miskin tidak punya apa-apa, daripada mati di jalan, atau wanita, anak-anak yang lemah ketika harus lari-lari, harus hijrah, atau yang cacat, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kuat harus keluar. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan keluasan di muka bumi, akan mendapatkan rezeki yang banyak, asalkan niatnya karena Allah. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk hijrah menuju Allah dan Rasulnya, kemudian di tengah jalan dia meninggal dunia, maka dia sudah dicatat memiliki pahala, mendapatkan pahala hijrah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan wajibnya hijrah kecuali bagi orang-orang yang lemah, ya. Dan hijrah ini kan sulit. Akan tetapi kata Rasulullah, "Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha, fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah dan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya terhadap apa yang dia inginkan. Hijrah yang sulit, yang taruhannya juga nyawa di tengah perjalanan, apalagi zaman sekarang pakai perahu-perahu yang sederhana, ya kan? Ditemukan di lautan beberapa orang yang hijrah dari negeri-negeri kan? Itu dengan yang sederhana sekali, maut ininya, taruhannya. Akan tetapi kalau tidak ikhlas, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalilnya juga adalah ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Surat Al-Ankabut ayat 56. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku ini luas, maka kepadakulah kalian beribadah. Kata Imam Baghawi rahimahullahu taala, sababu nuzuli hadhil ayah fil muslimin alladzina bi Makkah wa lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Sebab turun ayat ini
adalah orang-orang Islam yang ada di Mekah dan belum hijrah. Allah memanggil mereka supaya hijrah. Ya. Ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bumi Allah itu luas. Jangan sampai kita tertindas di satu negeri, kita terus di situ. Rezeki susah di situ, kita diam terus di situ. Dihina di situ, kita terus di situ. Ya, di mana-mana ada negeri Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kabilah di Indonesia ini, suatu suku di Indonesia ini yang kalau sudah dewasa dikit suruh pergi dari rumah. Merantau. Ya, pulang kalau sudah berhasil gitu. Suku mana tuh? Ya, suku Minang diantaranya. Dan suku yang lain. Mereka merantau, mereka berjuang dan kembali setelah sukses. Kenapa? Kalau orang di rumah terus, ya itulah lingkungannya, nggak banyak kenalan, nggak banyak koneksi, nggak banyak jaringan, maka keluar untuk mencari kehidupan. Nah, bagaimana ini mencari agama? Tentu lebih ditekankan. Kemudian ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penulis melanjutkan, falamma istaqarra bil Madinah umira bi baqiyati syara'il Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah, maka diperintahkanlah ya syariat Islam yang lain. Maksudnya apa? Sebelum hijrah itu banyak perintah-perintah itu berfokus kepada tauhid. Supaya kaum muslimin dan muslimat di sana beribadah hanya kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bernazar hanya untuk Allah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadi permasalahan waktu itu adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan. Perdukunan, sihir. Banyak orang-orang yang berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ibu-ibu, jika ada di antara kita, di antara ibu-ibu yang masih suka berbuat syirik, masih percaya dengan dukun atau dengan bintang-bintang, ramalan-ramalan, segera kembali. Segera kembali kepada tauhid, kepada fitrah, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita satu-satunya. Ya. Setelah itu diperintahkan syariat Islam yang lain. Mitluz zakah was shaum wal hajj wal jihad. Seperti zakat, puasa, haji, jihad, wal adzan dan juga adzan. Jadi puasa, zakat, haji, jihad, adzan itu baru disyariatkan ketika di Madinah. Setelah keimanan kokoh dan kuat. Ya ibu, ini juga menunjukkan kepada kita, kalau kita mau nasihati orang, jangan langsung mengajak mereka itu langsung menjalankan syariat semuanya. Tapi ajak mereka kepada tauhid dulu. Perkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Allah Rabbmu yang menciptakanmu, ya, yang mengatur segala urusanmu. Allah itu satu-satu yang berhak engkau ibadahi, yang harus engkau taati, harus ikuti perintahnya, tinggalkan larangannya. Dikenalkan, ya, Allah itu dari sisi nama dan sifatnya. Allah Maha mendengar, jangan suka bisik-bisik yang tidak benar. Ya, Allah Maha melihat, jangan melakukan sesuatu ketika engkau sendirian dan itu maksiat. Dan terus dikenalkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia ketika diajak yang lain akan mudah. Ayat yang pertama kali turun, kata Aisyah, itu tentang tauhid, tentang surga, tentang neraka. Kalau yang pertama kali turun itu tentang jangan minum khamar, jangan berzina, orang-orang akan mengatakan kami tidak bisa meninggalkan zina. Karena mereka tidak tahu alasannya kenapa harus meninggalkan maksiat ini, maksiat itu. Kenapa kami harus mentaati engkau? Mereka tidak tahu. Tapi kalau kita sudah kenalkan Allah, kenalkan Rasulullah, kenalkan agama Islam, akan mudah bagi mereka untuk melaksanakan syariat Islam. Nah, di Madinah setelah kuat akidahnya, mereka pun diperintahkan adzan, amar ma'ruf, nahi munkar,
dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Kemudian aqada ala hadza 10 sinin wa badaha tufiya salawatullah wa salamu alaihi wa dinuhu baqin, ya, wa hadza dinuhu la khaira illa dallal umma alaihi wa la syarra illa hadzaraha minhu. Setelah itu Rasulullah terus berdakwah selama 10 tahun di Madinah. Ya, selama 10 tahun itu beraneka ragam terjadi. Peperangan, ya, kemudian perdamaian. Semuanya banyak hal terjadi di Madinah yang tentu kita tidak bisa ceritakan saat ini. Akan tetapi setelah itu Rasulullah pun wafat. Allah wafatkan, ya. Namun meskipun beliau wafat, agamanya tetap. Agamanya tetap. Dan ketika Rasulullah wafat ini, ibu-ibu, kaum muslimin mengalami kegoncangan yang luar biasa. Sampai-sampai di antara mereka tidak percaya Rasulullah itu meninggal gitu. Kesedihan yang mendalam yang selama ini membimbing mereka, mengarahkan mereka, menyayangi mereka. Kemudian mereka melihat jasadnya terbaring. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, saya akan penggal. Tapi Abu Bakar dengan beraninya mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup, tidak akan pernah meninggal. Kemudian Abu Bakar pun membaca firman Allah, wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, ya, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi Rasul dan penutup para nabi. Ya, Rasulullah meninggal, tapi ajarannya tetap sampai hari kiamat. Ibu-ibu mau tahu tidak agamanya Rasulullah atau ajaran Rasulullah itu? Tentu kita mau tahu kan? Bagaimana cara mengetahuinya? Kita pelajari. Kita pelajari. Dan itulah Rasulullah, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat orang sangat sibuk di pasar. Masjid kosong. Maka beliau pun mengatakan, wahai manusia, telah dibagikan warisan Rasulullah di masjid, bersegeralah. Lari semuanya dari pasar ke masjid, nengok, nggak ada siapa-siapa, kosong. Yang ada cuman ada orang mengajari orang lain, lagi ada majelis ilmu. Mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, mana engkau nih? Katanya dibagikan warisan Rasulullah. Kok nggak ada? Mereka mikirnya sembako. Biasa kalau ada sembako ribut, ya. Kata Abu Hurairah, warisan Rasulullah itu. Wa innal anbiya, kata Rasulullah kan demikian. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Para nabi itu tidak mewarisi dinar, uang dari emas, atau dirham, uang dari perak, harta benda, tidak. Akan tetapi para nabi mewarisi ilmu. Barang siapa yang mengambil warisannya, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ibu mau nggak dapat warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya beginilah, hadir di majelis ilmu, itu warisan Rasulullah, ajaran Rasulullah. Agama ini tetap. Kalau kita tidak mencarinya, kita nggak akan tahu agama ini bagaimana, gitu. Sekarang banyak orang Islam saja KTP-nya, betul tidak? Ketika ditanya apa itu Islam, nggak tahu. Ketika ditanya ajaran Islam bagaimana, juga tidak tahu. Ini pakaian ibu, pakaian sesuai syariat Islam nggak tahu juga. Yang penting lah, yang penting pakaian, ya. Cara kehidupan berkeluarga sesuai dengan syariat Islam nggak tahu juga. Jadi banyak orang Islam tapi tidak mengenal Islam. Nah ini bahaya. Bahaya sekali, kita harus mengenal agama Islam. La khaira illa dalalu ma'alaih. Tidak ada kebaikan sedikit pun kecuali Rasulullah itu sudah menunjukkan kepada kebaikan tersebut.
wala syarran illa hadzarha minhu, dan tidak ada keburukan kecuali Rasulullah sudah memperingatkannya, Ibu. Semua kebaikan sudah diperintahkan, sudah disampaikan. Semua keburukan sudah diperingatkan, hati-hati kata Rasulullah. Intinya apa, Ibu? Sudah sempurna. Agama Islam ini sudah sangat sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, potongannya. Potongan dari ayat yang ketiga. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Sudah sempurna Islam ini. Dan aku telah menyempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ya. Ini ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW meninggal ketika di Mekah. Maka beliau tidak meninggal kecuali beliau sudah menyampaikan seluruh syariat Islam ini. Ya. Dan ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau semua kebaikan sudah disampaikan dan semua keburukan sudah diperingatkan, maka apa kewajiban kita? Mencari kebaikan tersebut supaya bisa melaksanakannya, dan mengetahui keburukan supaya bisa menjauhinya. Ya, menjauhinya. Apakah kebaikan yang paling besar? Wal khairul ladzi dallaha alaih, dan kebaikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah adalah at-tauhid. Kebaikan paling besar adalah tauhid, Ibu. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam nama dan sifatnya. Mengesahkan Allah dalam rububiyah artinya kita yakin Allah satu-satunya pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. Ibu nikah sama suami, itu siapa yang ngatur? Allah. Ya kan? Siapa yang mengira gitu? Kok bisa jadi? Bisa jadi dulu pengennya sama yang lain. Jangan bilang-bilang sama suami. Iya, Allah yang mengatur. Bisa bertemu gitu. Siapa yang mengatur rezeki? Allah. Keyakinan mengesahkan Allah saja. Sehingga kalau kita sudah yakin dengan rububiyah Allah, Bu, yang dapat kebaikan itu gak akan sombong. Kaya juga yang aturnya siapa? Allah. Sombong-sombong kalau Allah tenggelamkan gimana? Allah bakar rumahnya bagaimana? Kalau enggak Allah matikan sehingga kekayaannya tidak dinikmati. Untuk apa sombong? Dan juga kalau kita yakin dengan rububiyah Allah, kita tidak akan hasad, iri dengki sama orang. Itu kok kaya banget sih ya? Ah, biasalah, itu mah korupsi paling. Sudah iri dengki sama orang. Kita tidak perlu iri dengki, Bu, itu yang atur dia kaya siapa? Allah. Kenapa kita harus iri dengan pembagian Allah? Kemudian tauhid uluhiyah. Kita mentauhidkan Allah dari segi ibadah. Kita hanya beribadah kepada Allah. Tidak ke dukun, tidak ke jin, tidak ke pohon. Ya, tidak ke kuburan. Sebagian orang kalau minta keberkahan perginya ke kuburan, perginya ke pohon tertentu, perginya ke pantai laut selatan, atau pergi ke kerbau selamat, Mbah Selamat. Ya, dan itu masih banyak di masyarakat kita. Kepercayaan-kepercayaan yang mengandung kesyirikan. Tauhid. Dari nama dan sifat kita menetapkan nama dan sifat tanpa menyerupakan dengan makhluk. Ya. Ini ajaran paling besar. Kebaikan yang paling besar adalah tauhid. Apa keutamaan tauhid, Ibu? Orang yang mati di atas tauhid masuk surga. Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Artinya dia hanya beribadah pada Allah, tidak beribadah sama yang lain. Bohong
kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi masih minta-minta ke kuburan, masih minta-minta ke jin, masih berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, masuk surga. Masuk surga, Ibu. Orang bertauhid itu. Kemudian orang yang bertauhid juga tidak akan disiksa oleh Allah. Haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyrika bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah supaya hamba beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba adalah Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Dalam hadis lain, keutamaan tauhid, Ibu. Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, meninggal dunia dalam kondisi tidak berbuat syirik pada Allah, artinya mentauhidkan Allah. Karena tauhid itu lawannya syirik. Meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik akan masuk surga. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam kondisi berbuat syirik akan masuk neraka. Jadi kebaikan yang paling besar yang ditunjukkan oleh Rasulullah adalah tauhid. Kemudian dan seluruh ma yuhibbuhullahu wa yardah, semua yang dicintai Allah dan diridhoinya. Apa arti dicintai dan diridhoi Allah? Ibadah kan? Ibadah itu kan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan ataupun hati. Jadi yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah tauhid, kemudian seluruh macam ibadah. Ibu-ibu mau mengikutinya tidak? Mau mengikuti Rasulullah tidak? Ya, semoga Allah mudahkan. Amin. Semoga Allah wafatkan kita dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul ladzi hadzara minhu. Adapun keburukan yang diperingatkan oleh Rasulullah adalah asyirku, kesyirikan. Apa kesyirikan? Lawan dari tauhid. Ya, menyekutukan Allah dalam beribadah. Dosanya itu besar sekali, Ibu. Pertama, tidak akan diampuni selama-lamanya. Dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik yang meninggal belum sempat bertaubat. Kalau bertaubat diampuni tidak? Diampuni, Bu. Tapi yang bermasalah adalah yang tidak taubat. Dia berbuat syirik kemudian tidak sempat taubat keburu meninggal. Tidak akan diampuni selama-lamanya. Naudzubillah. Dan Allah mengampuni di bawah kesyirikan. Yang kedua, orang berbuat syirik akan diharamkan surga dan dimasukkan ke dalam neraka. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malidh dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, ya, maka Allah akan mengharamkan baginya surga, tempat tinggalnya di neraka, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada penolong. Mereka akan terus di neraka. Kenapa sih, Bu, kok besar sekali hukuman bagi orang yang berbuat syirik? Karena itu kurang ajar sama Allah, Bu. Yang menciptakan kita siapa? Yang memberi rezeki pada kita siapa? Allah. Yang memberikan kita kemudahan, fasilitas Allah. Kita mintanya sama selain Allah. Beribadahnya sama selain Allah. Lihat hukuman Allah kepada orang-orang yang menyembah berhala di Nepal. Itu perlu menjadi pelajaran. Ya, sebelum gempa itu mereka berkurban untuk berhala-berhala mereka. Ya, ribuan hewan mereka sembelih untuk selain Allah. Bergelimpangan hewan-hewan, sapi-sapi, kambing-kambing untuk berhala mereka dan tidak dimakan. Mubadir. Ya, Allah hancurkan berhalanya. Apakah bermanfaat Tuhan-Tuhan mereka? Tidak bermanfaat sama sekali. Seharusnya mereka sadar kembali pada Allah.
Jadi azab Allah kepada kaum yang kufur kepadanya itu sangat mungkin, Ibu. Ya. Nah, ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sudah memperingatkan kesyirikan. Sebelum meninggal, Bu, Rasulullah itu apa katanya? La'anallahul yahud. Ini ketika sakit mau meninggal. La'anallahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kuburan nabi diagungkan, kemudian mereka beribadah di kuburan tersebut. Sekarang sebagian orang yang punya Islam, kuburan dikeramatkan, orang-orang datang ke situ. Nah, ini ya berbahaya. Kenapa? Orang berharapnya kepada yang dikubur. Tidak jarang yang ambil tanah kuburan, kan? Tanah kuburan salah seorang tokoh negeri ini harus ditambah terus, karena setiap kali orang ziarah berkurang. Kenapa? Karena mereka anggap itu berkah katanya. Subhanallah. Ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Kesyirikan wa jami'u ma yakrahu Allah wa ya'bah. Semua yang Allah benci dan Allah larang. Rasulullah sudah peringatkan itu. Dan Rasulullah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum anin nar illa qad buyyina lakum." Ya, tidak ada yang tersisa yang bisa mendekatkan diri ke surga, menjauhkan dari neraka, kecuali semua sudah dijelaskan. Nah, tinggal ibu-ibu aja mau belajar enggak, semangat enggak mempelajari ilmu yang seperti ini, gitu. Mengetahui ajaran Rasulullah supaya ibu bisa pintar, supaya ibu juga bisa mengajarkan kepada keluarga ibu, menjadi cahaya di keluarga, ya, menjaga mereka dari api neraka sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ibu jangan ibu sendiri masuk surga. Ya, itu juga mudah-mudahan, amin ya. Jangan sendirian, kalaupun masuk surga, ajak yang lain. Ajak. Kemudian ba'athahullahu ilan nasi kafah. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia seluruhnya. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'i tsaqalain, al-jinni wal ins. Dan Allah mewajibkan kepada dua makhluk, jin dan manusia, untuk mentaatinya, untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qaulu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepada kalian semuanya. Ya, utusan Allah kepada kalian semuanya. Tapi Rasulullah itu manusia, meninggal, namun ajarannya masih tersisa sampai hari kiamat. Nah, tinggal kita mengikuti atau tidak. Wa akmalallahu bihiddin, Allah menyempurnakan dengannya agama. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ya, surat Al-Maidah tadi, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, kucukupkan nikmatku untuk kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ayat ini sudah sangat jelas maknanya. Ibu paham nggak ayat ini? Agama sudah sempurna belum? Sudah sempurna belum? Sudah. Perlu ditambahi tidak? Perlu dikurangi tidak? Terus bagaimana dengan orang-orang yang menambah-nambah agama? Bagaimana dengan orang-orang yang melakukan ibadah tapi nggak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya? Gimana itu? Nah, ya. Orang yang membuat syariat, orang yang melakukan hal-hal yang baru, mereka mendapatkan apa? Ancaman dari beberapa sisi. Yang pertama, mereka menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Sebagaimana perkataan Imam Malik, man ibtada'a
faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang berbuat bid'ah, dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Apa arti bid'ah? Perkara baru dalam agama yang enggak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melakukan perkara baru dalam agama yang enggak pernah ada ajarannya, dalilnya tuh enggak ada, dicari dari A sampai Z enggak ketemu, cuman ngarang-ngarang saja, maka dia telah menuduh Rasulullah telah mengkhianati risalah. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Malik. Jadi seakan-akan orang yang berbuat syariat baru, ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu mereka membuat catatan kaki terhadap ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Catatan kaki, kecuali A, B, C, D. Atau protes, belum ya Allah, ini masih ketinggalan. Nah, ini yang pertama. Siapa yang berbuat amalan yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dia seakan-akan mengira Muhammad itu tidak menyampaikan semuanya gitu. Sebagai contoh Maulid Nabi lah. Maulid Nabi itu diajarkan Rasulullah tidak? Diajarkan sahabat tidak? Ya padahal mereka tahu orang-orang Nasrani ada Natalan. Apakah Rasulullah dan para sahabat ikut-ikutan Natalan juga? Minimal ulang tahun lah. Ulang tahun kayak Rasul. Iya. Tidak pernah ketika hidup, ketika meninggal, tidak pernah ada perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah tidak berpikir ke depannya kayaknya perlu deh perayaan? Ataukah Allah tidak tahu bahwasanya syariat itu baik kalau memang itu baik? Allah tahu tidak yang akan terjadi di yang akan datang? Seharusnya Allah wahyukan kan ke Rasulullah, udah syariatin aja Maulid Nabi daripada ntar umatmu yang buat sendiri. Itu di zaman sahabat tidak ada Maulid Nabi, di zaman tabi'in tidak ada Maulid Nabi, tabi'ut tabi'in tidak ada. Terus baru di zaman dinasti Fatimiyah baru ada Maulid Nabi. Kapan dinasti Fatimiyah itu? Zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika orang-orang Salib merebut Palestina. Nah mereka, dinasti Fatimiyah itu adalah suatu kerajaan yang menganut pemahaman Syiah. Asal mereka itu dari Maroko. Kemudian mereka menjajah Mesir. Kemudian mereka menguasai daerah Mesir. Mereka itu adalah kelompok Syiah yang paling ganas, Syiah Qaramitah. Di zaman mereka, dinasti Fatimiyah, ibadah haji dihentikan. Mereka menjegat, mereka menggorok orang yang beribadah haji. Mereka juga mencuri Hajar Aswad dari tempatnya dan hilang beberapa tahun. Itu mereka, dinasti Fatimiyah itu. Ibu bisa baca dari Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kita bicara bukan ngarang ya, tapi para ulama yang telah menjelaskan itu. Para ulama yang telah menjelaskan bahwasanya siapa yang memulai Maulid Nabi itu orang Syiah. Bukan cuma Maulid Nabi yang mereka buat. Mereka buat Maulid Husain, mereka buat Maulid fulan, imam-imam mereka. Perayaan-perayaan mereka buat banyak. Kenapa? Menarik simpati masyarakat. Menarik simpati waktu itu. Dan menyibukkan mereka dengan acara-acara perayaan, dengan musik-musik dan joget-joget dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, tujuan saya menyampaikan ini adalah bukan kita mau menyesat-nyesatkan orang, akan tetapi menjelaskan kenyataan dan minimal jangan
sampai yang tidak merayakan itu dihina gitu. Sekarang kan banyak orang menghina orang yang tidak merayakan. Ah, dia mah tidak merayakan, alirannya aneh, alirannya sesat. Padahal kita yang tidak merayakan itu karena kita belum tahu dalilnya, karena kita tidak tahu Rasulullah dan sahabat itu melakukannya. Jadi minimal dari penjelasan ini kita jangan menghina orang yang tidak merayakan. Kalau Anda merayakan silahkan, itu hak Anda, ya kan? Hak masing-masing. Nanti ditanggungnya oleh diri sendiri. Cuman akan ditanya oleh Allah, Anda melakukan ini dasarnya apa? Dasarnya apa? Karena Rasulullah sudah melarang. Kata Rasulullah apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Dan Rasulullah juga sudah menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah diperintahkan, diterima atau ditolak? Ditolak. Jadi tujuan penyampaian ini adalah supaya jangan sampai yang tidak merayakan dihina atau diomongin, dilecehkan, dituduh-tuduh yang aneh-aneh, dituduh nggak cinta Rasulullah, dituduh macam-macam. Tidak, kita tidak merayakan karena kita tidak tahu saja, ya. Baik. Ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, jika ibu-ibu sudah yakin agama ini sempurna, berarti ibu harus semangat mencari agama ini bagaimana seutuhnya. Ya. Sesempurna berarti kita harus cari. Dan setiap kali kita mau melakukan sesuatu, harus kita pastikan ini ada dalilnya atau enggak. Karena dalam syariat pada asalnya itu terlarang kecuali yang disyariatkan. Kalau enggak ada dalilnya terlarang. Kecuali kalau ada dalilnya itu baru diperintahkan. Dan ibu-ibu, bahaya besar ketika seseorang menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada perintahnya. Apa akibatnya, Bu? Akan meninggalkan yang diperintahkan. Seseorang yang sibuk dengan bukan tugasnya sendiri akan terlalaikan. Orang yang sibuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak diajarkan Rasulullah, justru ajaran Rasulullah malah ditinggalkan. Justru malah dianggap aneh. Padahal kita kan manusia yang harusnya ilmiah, ya. Betul tidak, Bu? Kita itu kan harus ilmiah. Ini ada dalilnya Al-Quran, ini ada dalilnya hadis, riwayatnya siapa, bisa ditelusuri. Sekarang orang tidak pakai itu, Bu. Yang penting itu tidak benar, yang penting itu katanya nggak sesuai. Padahal kita melakukan itu ada dalilnya. Justru yang nggak ada dalilnya malah diperjuangkan. Ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita akan terus diingatkan, wahai manusia, ini udah sempurna, kalian itu ngapain? Seakan-akan demikian. Mengapain melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah? Itu ajaran Rasulullah, kenapa ditinggalkan? Ada kisah yang sangat menarik, Ibu. Suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu pernah melihat sekelompok orang berkumpul di masjid. Berkumpul di masjid, mereka masing-masing memegang kerikil. Ada pemimpin mereka, dia mengatakan bertakbirlah, pada bertakbir. Bertahlillah, bertahlil sekian kali gitu. Kemudian Abu Musa pun lapor ke Abdullah bin Mas'ud, karena Abdullah bin Mas'ud ini yang tahu halal haram, yang paling tahu gitu. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, apa yang kau katakan pada mereka? Aku tidak mengatakan apapun sampai engkau sendiri yang mengatakan. Abdullah bin Mas'ud pun datang kepada mereka, Bu. Apa yang kalian lakukan? Kata mereka, kami tidak menginginkan, kami hanya ingin melakukan ibadah amalan dan menginginkan kebaikan. Maka kata Ibnu Mas'ud, karena waktu itu beliau posisinya sebagai sahabat yang mulia, ya, mereka itu murid-muridnya sahabat, maka diambilnya kerikil dan dilemparkan.
Lebih baik kalian itu menghitung saja dosa-dosa kalian. Ya, menghitung saja dosa-dosa kalian. Ini baju Rasulullah belum rusak, bejana belum pecah. Artinya baru dekat kemarin Rasulullah meninggal. Apakah kalian langsung membuat sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasulullah? Kata mereka, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Niat kami baik kok. Kenapa harus dilarang sih? Kam min muridil khair la yusibuh. Kata Ibnu Mas'ud, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tidak mendapatkannya. Tidak cukup seseorang itu niat merampok untuk dibagikan ke orang miskin. Nggak bisa, cukup niat saja. Niat yang baik, caranya pun harus baik, bukan dengan cara yang tidak baik. Rasulullah sudah mengajarkan cara berzikir bagaimana. Kita hidup sama Rasulullah itu 23 tahun. Mengajarkan A sampai Z. Kalian ngapain ngarang-ngarang gitu? Seakan-akan demikian. Ada seseorang di zaman Said Ibnu Musayyib sholat sunnah setelah subuh. Kan aslinya tidak boleh. Iya. Terus dipanggil, fulan, jangan mengada-mengada dalam agama. Wahai Said Ibnu Musayyib, apakah saya akan dihukum gara-gara sholat? Lihat subhatnya orang yang melakukan perkara baru itu. Apakah kita akan dosa emang kalau melakukan ini? Ini kan amalan bagus. Apakah saya akan disiksa gara-gara sholat? Kata Said Ibnu Musayyib rahimahullah, engkau tidak disiksa gara-gara sholatnya, tapi engkau disiksa karena menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah ibu, kita nyerah saja deh sama Allah. Artinya kita pasrahkan saja agama kita ini, ngikutin Allah dan Rasulnya. Gak usah kita sibuk-sibuk nyari cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah menunjukkan kebatilannya thariqat. Apa yang dimaksud dengan thariqat? Masing-masing thariqat itu punya cara ibadah zikir sendiri-sendiri. Iya, tarekat. Dan cara itu beda-beda dengan yang lainnya. Tarekat A dengan tarekat B beda kan? Kenapa jadi berpecah belah banyak tarikatnya? Seharusnya kalau kita mengikuti Rasulullah sama atau tidak? Kalau begitu kita pun sama ikut tarikatan, tapi tarikatnya tarikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan tarikat kiai apa, bukan tarikat kiai apa. Karena kalau kita serahkan pada orang nanti agama ini bermacam-macam jadinya. Betul tidak, Bu? Ya, masing-masing punya pikiran, masing-masing ngarang sesuai dengan keinginannya. Supaya terkenal kita bikin majelis sendiri, cara ibadah sendiri. Tidak seperti itu. Kita ikutin saja Rasulullah, sudah cukup. Sudah cukup mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja mungkin Ibu ya, tentang kesempurnaan agama yang dibawa Rasulullah. Insyaallah kita akan lanjutkan. Mohon diingat nih, dicatat ya Bu ya. Kalau ada kesempatan bulan depan, dilanjutkan pada dalil kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya apa? Dan juga tentang iman kepada hari kebangkitan, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jika ada yang ingin ibu-ibu tanyakan, saya persilahkan. Silakan Bu. Harus mengulang lagi apa sih asyhadu alla Sebentar, mohon maaf ibu-ibu, terdengar suaranya? Tidak ya? Baik, biar terdengar Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, itu yang menyampaikan. Saya pernah ada teman yang ikut pengajian. Katanya itu tarekat yang bilang itu. Di pengajian itu dibilang bahwa sebenarnya dia itu belum Islam.
karena Nabi aja itu baru di apa sih istilahnya diislamkan oleh Jibril tuh di usia 40 tahun. Jadi untuk mengulang keislamannya lagi dia harus mengucapkan kalimat syahadat, tapi itu dikafani segala gitu. Nah itu dia bilang katanya itu tasawuf atau apalah gitu. Nah itu maksudnya itu aliran apa ya? Seperti itu. Baik. Terima kasih Ibu Yu atas pertanyaannya. Dipahami Ibu ya pertanyaannya? Kelompok yang mengatakan diri tarekat tertentu dan mengatakan jamaah yang baru itu belum masuk Islam. Ya, karena belum setoran Bu itu. Ya kalau sudah setoran, insya Allah dianggap masuk Islam gitu. Kebanyakan ibu-ibu, kelompok-kelompok aliran sesat itu yang mereka cari itu dunia. Ya, mereka menerapkan tarif-tarif, aturan-aturan, bayat-bayat kepada jamaahnya. Jadi harus ngikut terus sama pimpinannya, bahkan dibayat. Ya, contoh seperti yang ibu sampaikan ini, mengatakan seseorang belum Islam, ini adalah ya kejahatan, kejahatan terhadap keislaman seseorang. Bagaimana bisa seseorang dianggap belum Islam padahal kita sudah Islam sejak lahir? Berarti mereka menganggap kelompok mereka kafir, kelompok selain mereka kafir. Sehingga kita harus syahadat lagi, sehingga kita harus dikapanin dulu, itu aneh-aneh lagi gitu. Tidak ada yang masuk ya. Islam saja tidak pakai kafan. Sahabat yang masuk Islam saja nggak dikapanin sama Rasulullah. Ini kita apa gitu? Kadang-kadang aliran sesat itu bikin yang aneh-aneh, ingin supaya jadi ciri khas, sensasi. Ya kemudian mereka itu ujung-ujungnya nanti ada setoran. Ya, setoran kepada pemimpin, dan itulah yang menyebabkan manusia banyak tersesat karena mereka berharap dapat ada sistem MLM. Ya ketika mereka dapat pengikut, mereka dapat setoran dari jamaahnya. Ya makanya ya hati-hati dari ajaran seperti itu. Cukup kita ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka itu kalau ditanya dalilnya mana amalan ini, mereka marah. Gak usah tanya-tanya dalil, pergi sana kalau nggak percaya gitu. Nah ibu kalau dalam mengaji Islam, ibu jangan sungkan dalilnya apa. Kalau memang lupa, ya udah besok datengin dalilnya. Kalau memang di buku apa, ayat Al-Quran surat apa, hadis riwayat siapa, harus jelas ilmiah. Ya bukan dengan taklid yang nggak jelas. Yang penting kata guru, yang penting kata ustadz, yang penting kata kiai. Bukan, Islam bukan seperti itu. Islam harus jelas sumbernya, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu waspada saja, dan kalau bisa ya temannya itu dinasehatin, carilah pengajian yang dibacakan padanya ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan diajak menurut pemahaman para sahabat. Ya, demikian ibu. Nah. Ya, mungkin pembahasannya bukan sekarang nih. Iya, terima kasih. Iya, baik, insya Allah. Terima kasih, Bu. Ya, silahkan. Ya, Ustaz, mau tanya soal perang Rasul. Yang saya paham, yang saya tahu, 4 putra beliau, ya, betul apa? Ya. Putra Rasul. Nah itu minta penjelasan sampai akhirnya sekarang ada model Ibn Habib di Indonesia itu bagaimana? Karena harus keturunan Rasul gitu kan. Baik. Terima kasih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dinyatakan oleh Allah bukan bapak salah seorang di antara kalian. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Rasul itu bukan bapak, artinya beliau bukan ya seorang yang punya anak laki-laki. Anak laki-laki beliau meninggal semua. Anak laki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal semuanya. Jadi yang ada keturunan dari sisi anak perempuan, yang dikenal dengan Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait? Hati-hati ibu dengan propaganda Syiah
dengan mengatasnamakan ahli bait. Karena ahli bait versi mereka itu jauh dari kebenaran. Siapa ahli bait menurut Syiah? Ahli bait menurut Syiah adalah yang sesuai dengan pemahaman mereka. Sampai kenapa disebut Syiah itu Rafidhah? Karena mereka menolak ya Zaid bin Ali bin Husain, cucunya Husain yang terbunuh, itu namanya Zaid. Zaid ini mengakui keutamaan Abu Bakar dan Umar. Orang-orang Syiah marah. Kami tidak mau mendukungmu kalau gitu. Makanya mereka disebut Rafidhah, menolak. Jadi ahli bait keturunan Rasulullah yang tidak sesuai mereka, mereka pun dibunuhnya. Mereka pun bencinya. Begitu. Nah, adapun ahli bait yang sesungguhnya adalah keluarga Rasulullah. Yang pertama adalah istri-istri beliau. Ini ahli bait Rasulullah, keluarga. Ibu mau nggak dianggap sebagai keluarga sama suami? Mau nggak dianggap sebagai keluarga sama suami? Enggak kan? Kalau gitu Aisyah ahli bait Rasulullah bukan? Apa yang dilakukan Syiah kepada Aisyah? Membenci Aisyah, menghina, mencela, menuduh zina, dan mereka mengatakan sekarang ini Aisyah lagi disiksa di neraka. Jahat kan kepada ahli bait Rasulullah? Itu Syiah. Kemudian ahli bait juga adalah keluarga dari keturunan Rasulullah, yaitu keturunannya Fatimah. Dalam hal ini adalah Hasan, Husain, dan anak cucu mereka. Kemudian juga keturunan Ja'far, keturunan Harith, keturunan Uqail. Bukan cuman dari silsilah Rasulullah saja, ya, termasuk ke kanan ke kiri itu ahli bait Rasulullah. Nah, istilah Habib apa maksudnya? Habib di Indonesia ini diistilahkan dengan yang dikatakan memiliki keturunan Rasulullah gitu. Dan untuk menyatakan Habib atau bukan, seseorang itu sebenarnya harus dicek silsilah keluarganya, harus dibuktikan. Kemudian siapa Abu Lahab? Paman Rasulullah. Apakah ahli bait? Bukan. Kenapa? Kafir. Artinya nasab tidak bermanfaat bagi seseorang. Kita tidak terkecoh dengan orang-orang yang mengaku Habib apabila ajaran dia berbeda dengan Al-Habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngakunya Habib keturunan Rasulullah tapi menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Ya. Jadi kita meyakini bahwasanya di sana ada keturunan Rasulullah dan keluarganya, dan kita hormati, kita junjung tinggi selama mereka berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW. Tapi kalau mereka ngakunya Habib tapi justru bertentangan dengan ajaran Rasulullah, berarti mereka yang mengkhianati Rasulullah sendiri. Malu dong, ngaku-ngaku keturunan tapi jauh dengan yang diikutinya gitu. Rasulullah itu sangat tegas untuk menegakkan sunnah dan meninggalkan bid'ah misalnya. Kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin dari kalangan sahabat. Wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara baru dalam agama. Terus ada orang yang ngakunya Habib, bukannya menegakkan sunnah, malah yang sunnah dihina, dicela, kemudian yang bid'ah disuburkan oleh mereka. Itu tidak bermanfaat pengakuan Habibnya. Ya. Jadi Rasulullah SAW memang punya keluarga. Kalau mereka mengikuti sunnah, harus kita hormati, harus kita agungkan. Kita menghormati Habib, tapi Habib yang sesuai dengan sunnah. Iya. Dan bukan orang yang suka ngaku-ngaku. Biasanya keturunan Rasulullah itu enggak suka diagung-agungkan oleh manusia. Ya, pernah ke Indonesia dari Saudi,
itu beberapa keturunan Rasulullah. Ya. Beberapa orang di sini, mereka biasa saja, tidak menganggap diri sebagai apa gitu. Ya karena tidak bermanfaat kecuali yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allahu a'lam. Ada lagi di belakang? Kayaknya depan semua ini pertanyaannya nih. Yang belakang kemana ini? Silakan Bu. Mic-nya tadi ada mic-nya? Iya, sebentar Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bila seseorang yang bekerja di tempat yang banyak mengandung kemaksiatan, kemudian dia berpindah atau keluar dari tempat pekerjaan itu, dia dibilang hijrah juga? Baik. Terima kasih buat pertanyaannya. Hijrah itu kalau dimutlakkan adalah tadi yang kita jelaskan, berpindah dari negeri kafir menuju negeri muslim. Akan tetapi hijrah juga bisa dimaknakan hijrah dari tempat kemaksiatan menuju ketaatan. Dan juga hijrah juga ya bisa dimaknakan ketika seseorang yang tadinya berlumuran maksiat kemudian dia berubah jadi taat, itu juga hijrah. Atau wilayah yang lingkungan maksiat, tadi di lingkungan kerja menuju yang baik, itu juga hijrah. Tapi beda tentunya pemaknaan dengan yang kita sebutkan. Termasuk ya, ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, termasuk amalan besar adalah yang ibu sampaikan tadi. Ketika seseorang ya di lingkungannya itu banyak kemaksiatan dan dia khawatir dengan agamanya, dia berpindah karena Allah, itu termasuk amalan yang besar. Man taraka syai'an lillah awadahu Allah bi khairin minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Tapi perlu diperinci apa tempat yang dimaksud itu. Ya, jangan sampai ibu menerapkan pada semua, setiap kali ada maksiat ditinggalkan semua, pindah-pindah terus kerjanya nanti. Lihat dulu kondisinya ya. Contoh di ruko, tetangganya musik, apakah kita jadi pindah juga gitu? Misalnya, kan tidak mesti. Kita tutup saja biar nggak kedengeran. Yang rapat pakai AC, adem, kita ganti dengan murotal di dalam, gitu kan? Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Ibu mau bertanya? Ya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang pertama, itu apa? Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad itu tidak dianjurkan. Kalau seandainya itu Isra Mi'raj, itu apakah termasuk? Pertanyaan yang kedua, kita membaca seperti sholat-sholat atau puasa-puasa itu ada di buku-buku itu kan ada Pak, seperti puasa raja, nah itu terus ada lagi misalkan sholat-sholat raja, sholat tasbih, itu apakah dibolehkan? Terus yang ketiga, kalau meninggal membaca sudah bisa memasukkan la ilaha illallah, itu insya Allah masuk surga. Kalau itu meninggalnya bagi orang yang sudah tahu bahwa dia akan dibunuh seperti dieksekusi, Pak, itu dia bisa membaca la ilaha illallah, apakah itu juga masuk surga? Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya. Jadi diam-diam di belakang langsung mewakili. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama dan kedua Ibu, perayaan Isra Mi'raj,
kemudian amalan-amalan yang ibu tanyakan, ya. Pertanyaan itu kita tidak perlu banyak memperdebatkan. Cukup bagi diri kita, apakah kita mau mengamalkan atau tidak. Yang penting kita punya kaidah dalam beragama ini. Saya hanya akan mengamalkan yang ada dalilnya, yang ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ibu ternyata mendapati, oh ini ada dalilnya, dan dalilnya harus nyambung, Bu, ya. Karena banyak orang pakai dalil, kehabisan dalil gak nyambung. Contoh, merayakan Maulid Nabi pakai dalil apa? Pakai dalil, ya, Muhammadun Rasulullah walladzina amanu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad itu Rasulullah. Ya, kemudian pakai dalil keutamaan hari Senin. Padahal tidak ada yang mengisyaratkan langsung harus merayakan gitu. Jadi tidak perlu banyak perdebatan. Nanti akan menyinggung pihak-pihak yang tidak nyaman. Kita sikapnya bagaimana? Itu semua hak masing-masing. Yang penting siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan yang dilakukannya itu ada dalilnya atau tidak? Dalil yang secara sharih, yang jelas, dan dalil yang sahih, yang benar. Bukan dalil yang diada-ada, bukan dalil-dalil yang dhaif atau palsu, ya. Kalau ada silahkan, kalau tidak ada lebih baik kita sibukkan dengan amalan yang sudah ada dululah. Saya tidak mengatakan itu boleh atau tidak boleh, saya tidak mengatakan ini begini dan begitu. Silahkan ibu sudah punya kaidah, silahkan diterapkan kepada seluruh ibadah. Karena kalau kita sebutkan satu persatu repot. Apakah kita harus preteli semua macam ibadah gitu? Cukuplah ada kaidah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Rasulullah. Rasulullah itu enggak merincikan ini enggak boleh, ini boleh, ini enggak boleh, tapi cukup barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan, diajarkan, enggak ada dalilnya, maka akan tertolak. Jadi itu dikembalikan pada masing-masing saja. Silakan dirinya melihat apakah jujur pada Allah. Apakah saya melakukan ini ada dalilnya karena Allah, ataukah saya hanya ikut-ikutan, ataukah saya melakukan karena hawa nafsu. Adapun pertanyaan yang ketiga, orang yang dieksekusi tentunya punya waktu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ibu-ibu ini beruntung orang dieksekusi mati itu. Dari sisi dia punya persiapan untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia sadar dirinya akan meninggal. Kemudian dia bertaubat atas yang dia lakukan, atas kesyirikannya, atas kemaksiatannya, atas kejahatannya. Allah Maha Pengampun tidak? Allah Maha Pengampun. Wa inni laghaffarul liman taba. Dan aku sesungguhnya Maha Pengampun bagi yang bertaubat. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Kata Rasulullah, man taba minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Barang siapa yang bertaubat dari dosa seperti orang yang enggak punya dosa. Dia bertaubat, dia bersih dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Semoga yang dieksekusi bisa masuk surga. Kalau dia muslim tentunya. Ya. Dan itulah ya pentingnya kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, Ibu, dalam setiap saat. Kita enggak tahu, kita enggak dieksekusi, tapi kita ajal mengintai kita dengan berbagai macam cara. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ibu ya. Dan ini juga pesan saya kepada ibu-ibu, tidak perlu kita mempermasalahkan banyak hal-hal yang berbeda dengan masyarakat, dengan siapapun. Itu kan tidak menambah keimanan. Itu tidak masalahnya, tidak membuat kita semakin dekat, malah yang ada ribut, berantem. Cuman kita tidak mengapa menyampaikan kaidah-kaidah dalam Islam. Ya, tidak mengapa kita sampaikan kaidah-kaidah dalam Islam, bukan bermaksud untuk ribut dengan orang. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini ya.
Cukup Bu, ibu-ibu. Naam, semoga kajian kita bermanfaat, menambah keimanan kita, menguatkan akidah kita. Ya, jazakumullahu khairan atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah